Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang DC pinjol, nagih ke kontak darurat dan juga menagih ke kantor. Apa yang mesti kita lakukan? Dan ini sudah saya praktekkan teman-teman ketika ada DC pinjol yang nagih ke kantor dan juga ke kontak darurat. Buat kalian yang penasaran silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih selalu setia mensupport channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak berkat dukungan kalian. Alhamdulillah saya di sini sampai hari ini masih bisa membuat video, masih bisa memberikan edukasi buat teman-teman dan berbagi pengalaman seputar gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar, saya ucapkan selamat karena ternyata orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol hidupnya lebih baik, hidupnya lebih berkah tanpa riba pinjaman online. Dan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, saya doakan semoga kalian segera hijrah dan menjauhi riba pinjaman online, karena faktanya orang-orang yang merawat pinjol endingnya pasti akan gagal bayar dan endingnya pasti akan dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut. Oke, pembahasan kali ini mengenai DC pinjol menagih ke kontak darurat dan menagih ke kantor. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pengalaman saya dulu teman-teman ketika ada DC pinjol yang datang ke kantor. DC pinjol yang pertama datang itu hanya menemui security ya, atau Bapak Satpam yang ada di depan. Nah, dia berkomunikasi dengan Pak Satpam tersebut dan tidak pernah menemui saya. Lalu DC pinjol yang kedua ada yang pura-pura dia ada di sekitar kantor tempat kerja saya, sekitar berjarak 10 meter atau 20 meter. Nah, dia dari jarak tersebut dia memotret atau memfoto lokasi tempat kerja saya saat itu ya. Jadi si DC pinjol tidak pernah menemui saya. Lalu DC pinjol yang ketiga adalah dia nelpon ke kantor dan juga nelpon ke kontak darurat. Nah, ini saat itu saya melakukan langsung tindakan dan yang saya lakukan saat itu ketika ada DC pinjol yang nelpon ke kantor dan ke kontak darurat, dan saya minta ke kontak darurat tersebut untuk mengganti nomor handphonenya jika tidak ingin terus-terusan diteror oleh DC pinjol. Dan kebetulan kontak darurat itu mau dan akhirnya mengganti nomor. Lalu kepada orang-orang yang selalu menerima telepon di kantor saya saat itu ya, saat ada DC pinjol yang telepon ke kantor, saya sampaikan ke orang yang suka menerima telepon bahwa jika ada DC pinjol yang telepon, tolong disuruh untuk datang ke rumah saya. Ya, saat itu seperti itu. Tapi sampai sekarang si DC pinjolnya tidak ada yang datang ke rumah. Hanya waktu itu pernah ada 2 orang yang datang ke lokasi alamat rumah saya, tapi dia tidak datang langsung ke rumah. Cuman kayak mengintai dari kejauhan, dia nanya-nanya informasi ke orang sekitar dan tidak langsung datang ke rumah saya. Itu kejadian-kejadian dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi ya buat kawan-kawan yang mungkin pengalamannya berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar, karena saya tahu pengalaman setiap orang yang gagal bayar di pinjol itu tidak akan sama dan tidak bisa disamaratakan. Jadi kalian ya gagal bayar di pinjol manapun, tidak usah panik ya, tidak usah sampai mengikuti drama-drama yang dilontarkan oleh DCP-nya yang dituliskan di chat WhatsApp, di email, yang mana itu sengaja agar tercipta ketakutan dan kepanikan di pikiran kalian, dan akhirnya kalian berusaha membayarkan utang pinjol tersebut, bela-belain berutang lagi. Sementara untuk membayar utang pinjol itu jangan sampai Anda berutang ya. Cukup gagal bayarkan jika Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar. Jangan berusaha untuk gali lubang tutup lubang, jangan membuat hutang baru, karena itu bukanlah solusi. Solusi ketika Anda tidak mampu bayar adalah gagal bayar. Itu satu-satunya jalan agar Anda terlepas dari jeratan hutang pinjol yang semakin besar. Karena fakta yang terjadi di lapangan, orang-orang yang terus-terusan membayar utang pinjol, merawat pinjol, bela-belain berutang lagi, endingnya dia gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar tersebut dia sudah menyesal karena mungkin sudah banyak aset yang terjual, sudah berutang kemana-mana. Ada yang sampai kejadian dia saat ingin bayar pinjol, dia berutang ke tetangganya dengan nilai nominal yang cukup besar di atas 3 juta rupiah. Dan dia berjanji pada orang tersebut bahwa nanti sejam atau 2 jam lagi akan dikembalikan uangnya. Karena mindset dia setelah melakukan pembayaran tersebut, dia berharap pinjolnya mencairkan dana kembali. Dan setelah dilakukan pembayaran ternyata si pinjolnya tersebut tidak mencairkan dana dan pengajuannya ditolak. Nah, dia timbul stres dan akhirnya sampai histeris
karena sudah janji pada orang yang tadi untuk mengembalikan dananya sekitar sejam atau 2 jam ke depan. Ternyata si pinjol tidak mencairkan dana. Nah, makanya buat teman-teman, sekali lagi ketika Anda tidak mampu bayar, tidak usah memaksakan membayar sampai bela-belain meminjam uang kemana-mana. Baik itu meminjam uang ke teman, ke saudara, ke orang tua, apalagi sampai kalian pinjam lagi ke pinjol yang lain. Itu bukanlah solusi, itu akan menjerumuskan kalian ke dalam hutang yang semakin banyak dan berpotensi tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online. Orang yang gali lubang tutup lubang menggunakan pinjol yang lain endingnya gagal bayar dan hidupnya hancur dan tidak bisa bangkit lagi dari keterpurukan, dan saat stres tersebut diteror oleh DC pinjol, dimaki-maki, dihina-hina, ditekan, dipaksa, dan akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup. Ini tidak boleh terjadi lagi pada kalian. Cukuplah orang-orang yang sudah menjadi korban pinjol itu sudah banyak, dan kalian jangan sampai menjadi korban berikutnya. Yang harus kalian lakukan adalah saat tidak mampu bayar, gagal bayarkan, tidak usah panik, hadapi saja segala resikonya, yaitu resikonya pasti kalian akan ditagih dari mulai chat WhatsApp, SMS, atau email, dan kalian juga nanti mungkin akan kemungkinan didatangi debt collector lapangan jika memang pinjol tersebut ada DC lapangannya. Tetapi tidak semua nasabah yang gagal bayar di pinjol itu didatangi DC lapangan. Yang jelas itu hanyalah asumsi dan ketakutan kalian yang timbul dari pikiran kalian sendiri karena sering membaca chat WhatsApp, email, atau SMS penagihan dari DC pinjaman online. Makanya buat kawan-kawan yang ingin hidup tenang, ingin hidup lebih baik saat tidak mampu bayar di pinjol, gagal bayarkan, dan ganti nomor handphone kalian, ganti email, ganti WhatsApp, dan reset HP ke setelan pabrik. Dengan seperti itu kalian akan lebih bisa meminimalisir teror yang dilontarkan oleh DC pinjol, karena DC pinjol mungkin akan tidak bisa menghubungi nomor handphone kalian, dan nanti kalau misalkan si DC pinjol menghubungi kontak darurat dan nomor kantor itu yang sudah saya sampaikan tadi, dengan seperti itu Anda akan tahu yang suka nelpon, yang suka neror itu wajahnya seperti apa jika DC pinjol tersebut datang ke rumah Anda. Jadi Anda tidak cuma menebak-nebak, karena kan kalau nelpon mungkin orangnya nggak tahu yang mana, dia hanya ngirimkan chat WhatsApp, hanya nelpon, hanya mendengar suaranya, hanya membaca kata-katanya, itu kan kita tidak bisa menebak siapa orangnya yang mana. Tapi kalau DC pinjol tersebut datang ke rumah, saya yakin kalian pasti akan tahu namanya siapa ataupun orangnya yang mana. Dan jangan lupa ketika ada DC pinjol yang datang ke rumah, abadikan, rekam setiap tindak tanduknya dari mulai dia datang sampai dia pulang. Dan jangan lupa sebelum kalian berbicara masalah utang piutang, tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihan dari DC pinjol tersebut, dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Jika tidak dibawa oleh DC pinjol, maka kalian berhak untuk mengusirnya, kalian berhak untuk menyuruh DC pinjol tersebut pulang, dan suruh balik lagi jika sudah membawa surat lengkap yang tadi, yaitu KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan. Jadi kalian jangan ujug-ujug langsung berbicara masalah utang piutang dengan orang yang baru yang tidak kalian kenal yang datang ke rumah. Itu utang piutang ranahnya privasi, hanya kalian yang tahu, dan tidak boleh disebarluaskan seperti yang diancamkan oleh DC pinjol akan menyebarkan data kalian. Itu tidak usah direspon ya. Jika terjadi hal itu, penyebaran data, dipermalukan dan sebagainya, kumpulkan buktinya dan berhenti bayar selama-lamanya. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih diliputi ketakutan ketika diancam akan didatangi DC lapangan, ketika diteror ke kantor, ke kontak darurat, tidak usah panik lagi. Cara yang saya lakukan Anda bisa boleh coba, dan insya Allah jika kalian mau mencoba dan mempraktekannya, hidup kalian akan baik-baik saja. Dan semoga bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, baik itu kesulitan mencari nafkah, kesulitan berumah tangga, kesulitan dalam hal apapun di dunia ini, segera kembali ke jalan Allah, minta pertolongan sama Allah. Ingat, jika kalian selalu berada di jalan Allah, insya Allah segala hidup kalian akan lebih baik, hidup kalian akan lebih berkah dan jauh dari riba pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.